Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri 1 Kota Tangerang. Kalian penasaran dengan jurusan ini? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Bisnis Daring dan Pemasaran merupakan jurusan yang mempelajari tentang penjualan, pemasaran, periklanan, administrasi, dan keuangan perusahaan, serta pemasaran secara online. Pada awalnya, jurusan ini bernama Tata Niaga. Namun, sering dengan berkembangnya teknologi, jurusan ini berganti nama menjadi Bisnis Daring dan Pemasaran, di mana kita tidak hanya mempelajari seputar pemasaran saja, tetapi juga mempelajari tentang pemasaran secara online seperti e-commerce, pemasaran berbasis website, dan lain sebagainya. Program keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK Negeri 1 Tangerang ini memiliki 9 kelas yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Untuk mendukung pembelajaran siswa, sekolah memfasilitasi dengan adanya lab pemasaran serta kelas industri, yang mana sekolah sudah melakukan kerjasama dengan PT MIDI Utama Indonesia Tbk yang tergabung dalam Alpha Group sejak 22 Agustus 2017. Dengan diadakan kerjasama tersebut, bagi para siswa lulusan kelas industri dapat langsung bergabung dengan PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Program keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran sering berpartisipasi dalam kegiatan lomba, di mana kita pernah berpartisipasi dalam lomba kegiatan siswa tingkat nasional pada tahun 2017 dan berhasil mendapatkan juara 2 lomba kegiatan siswa tingkat kota pada tahun 2021. Dikarenakan dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2019-2020, kita tidak dapat mengikuti lomba kegiatan siswa. Program keahlian ini mendidik siswa agar mampu bersaing pada dunia kerja, mampu menjalankan suatu bisnis dengan baik, mampu menjadi seorang wirausaha yang profesional dan seorang pemasar yang profesional. Bagi kalian yang ingin menjadi pebisnis, wirausaha, atau pemasar yang profesional, kalian bisa bergabung di jurusan Bisnis Daring Pemasaran SMK Negeri 1 Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran dengan saya Muhammad Rio dan saya Nur Halifah. Kami akan menjelaskan mengenai program studi Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau yang lebih akrab disapa OTKP memiliki visi dan misi sebagai pedoman dalam menjalankan programnya. Adapun visi OTKP yaitu menghasilkan lulusan kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran yang kompeten, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab, serta peduli lingkungan. Dan misi OTKP yaitu yang pertama, membekali peserta didik yang mandiri dengan kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran dan berakhlak mulia. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang tata kelola perkantoran yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang dapat menciptakan lapangan kerja di bidang administrasi perkantoran. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas guru administrasi perkantoran. Yang kelima, menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Dan yang terakhir, melengkapi sarana dan prasarana belajar sesuai dengan perkembangan iptek dan ramah lingkungan. Sebagai program studi yang sudah berdiri bertahun-tahun lamanya, OTKP telah meraih berbagai macam penghargaan, mulai dari tingkat kota atau kabupaten, provinsi, sampai nasional. Salah satu kejuaraan tingkat nasional yang berhasil diraih adalah juara 3 LKS Nasional 10 tahun 2002 dan juara Harapan 2 LKS Nasional 12 tahun 2004. Di program studi ini, siswa dididik untuk lebih terampil dan teliti serta memiliki sikap disiplin, berani, jujur, dan bertanggung jawab, juga dibekali dengan berbagai kemampuan seperti 1. Mengetik 10 jari atau dikenal dengan mengetik buta. 2. Membuat dan mengelola surat, baik masuk maupun keluar. 3. Menghasilkan dokumen. 4. Menerima tamu. 5. Melakukan panggilan masuk ataupun keluar. Dan masih banyak lagi yang kami pelajari di program studi ini. Guna menunjang keberhasilan belajar siswa, program studi OTKP memiliki berbagai fasilitas pendukung, antara lain 9 ruang kelas atau ruang belajar, dan 2 ruang lab OTKP lengkap dengan komputer, internet, printer, dan peralatan lainnya, serta ruang resepsionis dan ruang tata usaha sebagai media praktek siswa di sekolah.
Itulah penjelasan singkat mengenai program studi otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Mari bergabung bersama kami dan rasakan keseruan menjadi bagian dari OTKP. SMK bisa, OTKP juara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Negeri 1 Kota Tangerang. Keunggulan program keahlian ini adalah menguasai pencatatan dan pengelolaan keuangan perusahaan maupun daerah, menghitung pajak, dan membuat laporan keuangan yang baik dan benar, sehingga menjadikan peserta didik yang berkompeten dan siap untuk terjun ke dunia kerja. Di dunia kerja, siswa dituntut untuk berpikir kreatif, inovatif, cepat, tepat, akurat, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan laporan keuangan. Lulusan program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Negeri 1 Kota Tangerang sebagian besar telah melanjutkan pendidikan di universitas negeri dan ada pula yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan ternama. Inilah profil program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Diharapkan dapat dijadikan referensi bagi calon peserta didik untuk masuk program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Negeri 1 Kota Tangerang. Halo semua, saya Amanah Haja Nadia dan saya Wahyu Prasetya Ningrum. Kami dari jurusan Multimedia. Selamat datang di jurusan Multimedia. Nah, buat kalian nih yang pengen tahu lebih lanjut tentang jurusan ini dan apa aja sih fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Kota Tangerang, simak videonya sampai habis ya. Kompetensi keahlian multimedia memiliki visi yaitu menyiapkan siswa agar menjadi insan yang berakhlak mulia, berpengetahuan, berketerampilan, kreatif, inovatif, produktif, mandiri, dan peduli lingkungan. Ada pula misi dari kompetensi keahlian multimedia. Yang pertama, menyiapkan lulusan yang cerdas, terampil, dan profesional serta berkarakter dalam bidang IT untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua, mempersiapkan sumber daya manusia dalam mengisi formasi kerja pada industri teknologi informasi dan komunikasi di Jabodetabek khususnya dan nasional pada umumnya. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar yang kondusif, tertib, dan disiplin. Yang keempat, mengadakan seminar atau workshop untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswa kompetensi keahlian multimedia. Yang kelima, meningkatkan kompetensi guru produktif, kompetensi keahlian multimedia. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang berwawasan wirausaha dalam pengembangan potensi daerah menjadi peluang usaha. Ada pula tujuan umum kompetensi keahlian multimedia berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang SPN Pasal 15, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan umumnya yaitu mencetak tenaga menengah profesional dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dan usaha. Lulusan multimedia bekerja di dunia usaha atau industri seperti perusahaan internet service provider atau penyedia layanan internet dan perusahaan data center atau penyedia layanan penyimpanan data, foto studio, perusahaan perfilman, televisi, periklanan, rumah produksi, instansi pemerintah, dan wirausaha. Tahu nggak sih, kita di sana kerjanya jadi apa? Jadi apa tuh Kak? Asik nggak ya? Asik dong, kita biasanya bekerja sebagai desain grafis dan percetakan, pengembang web dan database, pengembangan multimedia interaktif, audio dan video editor, operator, serta menyediakan layanan pengadaan perangkat keras komputer seperti printing, fotografer, audio, dan video. Atau bisa pula membuka usaha foto studio dan rumah produksi atau percetakan periklanan dan konsultan. Nah, banyak banget kan yang bisa dipelajari di jurusan multimedia?
Yuk gabung di SMK Negeri 1 Kota Tangerang jurusan Multimedia. Kita tunggu ya. Dadah! Halo, kami dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini kita akan membahas seputar info tentang teknik komputer jaringan. Mau tahu nggak gimana kelanjutannya? Simak sampai akhir ya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0 ini merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Berdasarkan instruksi dari Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, telah memberikan tugas khusus untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satunya untuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan. Teknologi sudah menjadi kebutuhan bagi kehidupan manusia untuk membantu berbagai kegiatan sehari-hari. Salah satu contoh dampak dari perkembangan teknologi adalah penyebaran informasi yang sangat cepat. Kecepatan pengiriman data dan informasi yang saat ini terus berkembang tidak terlepas dari salah satu teknologi tren yang sedang dikembangkan, yaitu adalah teknologi fiber optik. Salah satu perusahaan BUMN yang terus mengembangkan teknologi fiber optik adalah PT Telekomunikasi Indonesia. Telkom Indonesia merupakan perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Adapun lingkup kerjasama Telkom Group dengan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan berupa kerjasama kelas industri Telkom yang mencakup dua hal, yaitu layanan laboratorium fiber optik dan layanan kurikulum industri. Yang kedua, kerjasama Telkom Group dengan sekolah menengah kejurusan yang berkompetensi dalam keahlian teknik komputer dan jaringan, memiliki tujuan khusus, yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kompeten. Adapun visi misi yang dimiliki oleh jurusan Teknik Komputer dan Jaringan visinya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan profesional, serta berkarakter dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Misinya yang pertama, menyiapkan lulusan yang cerdas, terampil, dan profesional, serta berkarakter dalam bidang IT untuk memasuki dunia kerja. Yang ketiga, mempersiapkan sumber daya manusia yang berwawasan berwirausaha dalam mengembangkan potensi daerah menjadi peluang usaha. Adapun profil lulusan bagi kalian peserta didik yang berminat dalam jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, antara lain, kerja di perusahaan internet service provider, perusahaan data center, instansi pemerintah. Contohnya adalah network engineer, designer, operating center, administration, dan web development. Serta sebagai wirausaha yang menyediakan perangkat keras komputer dan jaringan. Gimana? Sudah tertarik untuk masuk ke teknik jurusan komputer dan jaringan di SMK Negeri 1 Kota Tangerang? Kita tunggu ya kalian semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Halo Nestafers, kalian mau tahu keseharian kita di sekolah? Yuk ikut aku. Selamat datang di Lab Teknik Listrik. Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik berkembang di SMKN 1 Kota Tangerang pada tahun ajaran 2019-2020 dan menjadi jurusan termuda yang ada di sekolah ini. Dan visi misi jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik yaitu visi menghasilkan lulusan teknik instalasi tenaga listrik yang kompeten, kreatif, inovatif, mandiri, serta peduli lingkungan. Misi 1. Membekali siswa-siswi yang mandiri dan berakhlak mulia. 2. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang teknik instalasi tenaga listrik agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 3. Melakukan uji sertifikasi kompetensi bersama LSPP 1. Mengapa harus jurusan teknik instalasi tenaga listrik? Karena teknik listrik merupakan kunci dari kemajuan teknologi dan memiliki prospek kerja yang bagus. Sehingga banyak lowongan kerja yang dibuka di jurusan teknik listrik.
Nah, kalian sudah lihat kan bagaimana jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik? Buat kalian yang ingin masuk SMK favorit, yuk gabung bersama kami di SMK 1 Kota Tangerang. SMK bisa, SMK hebat. Jadi gimana nih, masih penasaran nggak? Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut lagi tentang sekolah ini, yuk gabung bareng kita di SMK Negeri 1 Kota Tangerang.